Pak Ruslandi, dari hasil mediasi soal jual beli tanah itu seperti apa kronologinya? Baik, jadi kemarin saya sidang perkara nomor 28. Perkara tersebut perbuatan melawan hukum. Jadi kemarin itu tanggal 24 ya, hari Rabu 24. ya. Jadi agenda sidangnya adalah mediasi. Mediasi antar para pihak. Jadi saya sebagai kuasa penggugat dengan para tergugat, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2 yang dihadiri oleh kuasanya. Setelah disediakan waktu mediasi itu tidak ketemu atau mufakat, sehingga masing-masing tetap pada argumentasinya, pada prinsip-prinsip hukumnya, sehingga dilanjutkan kepada persidangan. Jadi Iqbal, permasalahannya adalah dulu klien saya membeli sebidang tanah di Desa Bangu 2, itu seluas 2.155 meter persegi, terletak di blok Pamengkang, Desa Bangu 2. Nah kemudian klien saya sudah pernah membuat peningkatan status dari akte jual beli ke sertifikat hak milik. Jadi telah dilakukan sertifikasi atau pendaftaran tanah dan telah terbit seluas 1.235 meter dengan sertifikat hak milik nomor 00222 Desa Bangu 2. Nah, sehingga tersisa lahan kurang lebih 920 meter persegi. Nah, pada saat dulu memproses AJB, pada saat AJB yang sertifikat yang pertama yang seluas 1.235 meter persegi itu terhadap dia meminta bantuan rekannya bernama Pak Yusuf. Nah, AJB-nya juga diserahkan ke Pak Yusuf. Nah, kemudian terbit lah. Nah, kemudian untuk sisa yang belum disertifikasi, ini juga meminta tolong Pak Yusuf. Nah, kemudian AJB itu diserahkan ke Pak Yusuf yang sudah di-split, yang sudah dipecah. Namun di tangan Pak Yusuf ini AJB-nya hilang. Nah, sampai kemudian Pak Yusuf ini meninggal dunia. Dan peristiwa penyerahan AJB milik klien saya itu disaksikan oleh istrinya. Dan disaksikan juga oleh Ketua RT bahwa betul pernah menyerahkan arsip AJB, buku AJB kepada Pak Yusuf, namun kemudian hilang dan Pak Yusuf meninggal dunia. Nah kemudian pada saat ada program TTSL, klien saya ini berusaha ingin meningkatkan kepemilikan status menjadi hak milik dengan mengikuti program TTSL di desa. Nah, namun karena alas hak awalnya AJB-nya itu hilang, sehingga tidak diproses oleh pemerintah desa. Dan pada saat meminta salinan juga ke pemerintah desa itu faktanya tidak memperoleh salinan daripada AJB itu, sehingga sisa lahan yang seluas 920 meter persegi itu mengalami kesulitan untuk dilakukan pendaftaran tanah. Nah, kemudian beberapa waktu setelah kehilangan AJB itu, dan tepatnya pada tahun 2023 terbitlah AJB yang baru atas nama Saudara Daryono yang membeli tanah itu dari ibu kandung daripada Pak Kepala Desa Bangu 2. Itu di sini saya sertakan sebagai pihak, yaitu Ibu Kunia. Jadi melakukan transaksi jual beli antara Ibu Kunia sebagai orang yang mengklaim memiliki tanah klien saya itu, nah, dengan Pak Daryono. Nah, padahal dulu Ibu Kunia ini sudah melakukan tukar guling dengan Bapak Wardaya. Nah, sehingga klien saya itu membeli dari penjual pemegang hak awal, yaitu Pak Wardaya. Nah, sehingga atas adanya AJB yang baru ini atas nama Daryono, klien saya ini kesulitan untuk melakukan sertifikasi pendaftaran tanah. Nah, maka
Maka dari itu saya berikan somasi, kemudian tidak ketemu solusi musyawarah yang mufakat, sehingga akhirnya saya melakukan gugatan karena telah timbul hak yang baru secara administratif kan. Ada AJB yang baru pada bulan April Romawi 4 tahun 2023. Nah ini kami batalkan. Dari penelusuran Pak Ruslandi sendiri, apakah data-data di kedinasan itu seperti apa? Misalnya AJB lama dan AJB baru ini kan tumbang tindih misalnya. Itu di data kedinasannya bagaimana di BPN itu misalnya? Atau Ya, di jadi notaris? maka dari itu dalam gugatan ini juga saya sertakan BPN sebagai turut tergugat. Karena sepengetahuan saya bahwa ketika dahulu yang untuk seluas yang pertama itu sudah disertifikasi, maka mutlak AJB-nya itu ada di BPN salinannya. Sehingga saya juga membutuhkan keterangan BPN untuk secara objektif menjelaskan gitu kan bahwa ada AJB yang dinyatakan hilang oleh klien saya ini. Dan klien saya ini atas kehilangan AJB itu sudah melakukan laporan kehilangan pada kepolisian Polres Indramayu. Ini nanti akan dibuktikan di persidangan sebagai alat bukti bahwa dokumen AJB yang hilang itu merupakan dokumen yang sangat krusial gitu kan, yang bernilai material gitu, sehingga tidak main-main kita melaporkan ke Polres Indramayu dan sudah terbit surat keterangan kehilangan. Mediasi yang kemarin itu sudah disampaikan kepada saudara tergugat tua itu yang sekarang sebagai pembeli, si saudara Daryono itu, dia menginginkan silakan buktikan ada AJB-nya gitu. Maka dengan seketika juga saya akan membatalkan AJB dia. Namun memang AJB yang klien kami miliki ini betul-betul hilang gitu. Tapi telah terbit register pengganti daripada AJB, surat keterangan dari PPATS yaitu camat, bahwa menyebutkan ada AJB atau ada peristiwa jual beli antara Bapak Wardaya dengan Bapak Ratija. Artinya database itu masih ada ya nama? Ada. Namun memang secara fisik buku klien kami kesulitan, dan saya pun sebagai kuasa sudah beberapa kali mendatangi komunitas desa, kemudian menyampaikan ke kecamatan, itu salinannya, buku salinannya tidak diketemukan, tidak kami peroleh, entah karena apa. Tapi itulah ikhtiar saya gitu sebagai kuasa hukum. Tapi kekuatannya di database itu ya masih ada ya? Saya yakin di BPN ada. Kalau secara fisik tanah itu dikuasai oleh pihak kami gitu kan. Namun surat yang ada sekarang yang sudah ada muncul milik orang lain itu juga kan menjadi kesulitan untuk membuat sertifikasi tanah. Iya. Karena terbentur ada AJB yang telah timbul pada objek yang tersisa itu, yang seluas 900 meter sekian. Ya makanya langkahnya yaitu saya proses hukum ke pengadilan, gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, dalam artian ya supaya tidak menjadi double kepemilikan gitu. Maka salah satunya harus diuji keabsahannya gitu. Nah sehingga untuk membuat kepastian hukum, maka kami memohon pada pengadilan untuk membatalkan AJB yang telah timbul pada tahun 2023 karena melawan hukum, karena ada pemilik yang lebih dulu memiliki dari transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara jelas dan nyata sudah lunas, bahkan sudah dulunya kan berdiri pabrik di situ, pabrik Heller. Surat-surat siup izin pabriknya juga sudah diserahkan pada klien kami, sehingga transaksi jual beli peralihan hak dari pemilik awal kepada klien kami itu sudah sempurna sebenarnya. Hanya memang sebagian bidang itu aktinya kehilangan, sehingga dimanfaatkan oleh saudara Daryono ini melakukan pembelian. Nah pembelian inilah yang saya permasalahkan, transaksi jual beli.